Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukni Ramadan dari kelompok terakhir yang insya Allah akan membahas atau mengangkat sebuah artikel yang berjudul Implikasi Religius Magis Pengembangan Wisata di Kawasan Suci Pura Tanah Lot. Nah, untuk latar belakang sendiri dari artikel ini kurang lebih membahas tentang bagaimana implikasi religiusitas yang kemudian bertabrakan dengan kepentingan masyarakat atau eh, pengembangan masyarakat yang karena kawasan suci Pura Tanah Lot ini akan dijadikan atau telah dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu memiliki keunikan tersendiri, terutama karena setiap desa adat memiliki variasi adat dan budaya yang diadaptasi dalam konsep desa, kala dan patra. Nah, kebudayaan Bali merupakan hasil sinkretisme berbagai kebudayaan dari Cina, Mesir, Jepang, India, dan Eropa melalui kontak selama ribuan tahun. Namun, masyarakat Bali tidak serta-merta mengadopsi unsur budaya luar secara utuh, melainkan menyaring dan memodifikasi sehingga unsur serapan tersebut terlihat seperti asli Bali. Nah, kemudian masyarakat Hindu Bali dikenal dengan karakteristik yang kuat, seperti keterbukaan terhadap pengaruh luar atau Herodianis, memiliki sifat ramah, luas, dan dalam menghadapi perbedaan, kemudian jujur karena keyakinan pada hukum karma, serta kreatif dan estetis dalam menciptakan budaya. Filosofi Trihita menjadi landasan kosmologis masyarakat untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Masyarakat Hindu Bali juga religius yang tercermin dari aktivitas ritual keagamaan yang kompleks serta kolektif yang terlihat dari kehidupan bermasyarakat berbasis kebersamaan, kekerabatan, dan gotong royong. Nah, Pura Tanah Lot yang awalnya difungsikan sebagai tempat suci umat Hindu, kini dikembangkan menjadi objek wisata budaya. Tradisi keagamaan di Pura mengalami perubahan, misalnya penggunaan pakaian adat yang tidak lagi wajib bagi pengunjung dan sarana upacara yang dulu dibuat secara gotong royong kini cenderung dibeli. Selain itu, biaya masuk ke pura yang sebelumnya gratis karena memang tempat ibadah kini diberlakukan. Nah, pariwisata di Tanah Lot memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, namun di sisi lain menimbulkan sejumlah tantangan. Lalu, kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata seringkali menyebabkan hegemoni terhadap desa-desa adat di Bali, khususnya desa adat yang erat terikat dengan sistem sosial budaya setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Contohnya desa Prakmanan Praban yang berada di garis depan perkembangan wisata Tanah Lot mengalami dinamika nih dalam pola hidup, budaya, dan religiusitas masyarakat. Seiring dengan pengaruh pariwisata global, proses ini menciptakan komodasi di ruang suci. Nah, komodifikasi ini memberikan keuntungan materi, tetapi di sisi lain dapat mengancam nilai religiusitas masyarakat. Status Pura Tanah Lot sebagai pura kahyangan jagat dan memicu konflik antara pemerintah dan penduduk lokal. Nah, dari sana kemudian analisis terhadap dampak religius magis dari pengembangan desa pariwisata di kawasan suci Tanah Lot ini menjadi penting. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun pariwisata membawa manfaat ekonomi, pengelolaannya harus tetap memperhatikan keseimbangan antara pelestarian budaya, spiritualitas, dan kepentingan masyarakat lokal. Mungkin dari latar belakang demikian, kita langsung dengarkan inti dari pembahasan ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Disna Putra. Di sini saya akan mereview artikel implikasi religius magis pengembangan wisata di kawasan suci Pura Tanah Lot. Baik, mulai dari asal-usul Pura Tanah Lot itu sendiri dan juga lokasi dan statusnya, di mana Pura Tanah Lot ini terletak di Desa Prakaman, Beraban, Tabanan, Bali. Nah, pura ini adalah salah satu pura dan kahyangan yang memiliki peran penting dalam spiritualitas Hindu Bali. Berlanjut kepada sejarah pendiriannya. Di sini tidak ada bukti sejarah yang jelas mengenai siapa dan kapan pura ini dibangun. Namun, keberadaannya sering dikaitkan dengan perjalanan Dang Hyang Nirarta pada 14
Masehi. Nah, dalam catatannya, ia hanya memberikan nasihat spiritual kepada masyarakat setempat untuk membangun tempat pemujaan di Batu Karang, tanpa terlibat langsung dalam pembangunan pura tersebut. Dalam konteks keagamaan sebelumnya, sebelum era Dang Hyang Nirata, Bali sudah memiliki tradisi keagamaan yang kuat, dibuktikan dengan keberadaan Pura Besakin dan Pura Dasar Jel-Jel. Kehadiran Dang Hyang Nirata dianggap memperkuat fondasi spiritual masyarakat melalui pendekatan yang sistematis. Implikasi religius dan magis dari pariwisata ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Dengan pariwisata yang berkembang pesat, kawasan suci ini mengalami perubahan yang signifikan. Desa Pakraman Braban menjadi pusat aktivitas pariwisata, membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga memiliki tantangan budayanya. Nah, perubahan dalam tradisi ini seperti tradisi yang dulunya sakral, kini mulai dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Misalnya, ritual keagamaan seperti melasti dan tawur kesanga ditata sedemikian rupa agar menjadi atraksi menarik tanpa kehilangan nilai spiritualnya. Dan juga di sini memiliki kapitalisme dan komodifikasi budayanya. Perubahan ini mengarah pada budaya kapitalistik di mana tradisi lokal menjadi bagian dari industri pariwisata massal. Dengan adanya ini juga memunculkan tantangan bagi masyarakat lokal untuk menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan tuntutan ekonomi. Lalu ada perspektif teoritis, teori modernisasi. Menurut Stomka, modernisasi membawa perubahan sosial besar dari masyarakat tradisional ke masyarakat kapitalistik. Dengan hal ini juga sangat terlihat dalam transformasi Desa Pakraman Braban menjadi destinasi pariwisata budaya. Juga postmodernisme dan deskonstruksi. Nah, dalam perspektif Derrida, perubahan dalam praktik budaya di Pura Tanah Lot ini juga menunjukkan pergeseran dari makna ideologis yang konvensional ke pendekatan yang estetis, atau bisa disebut juga from follows fun. Di sini juga memiliki relasi kekuasaan. Folk cult juga menyoroti hubungan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan juga pelaku industri wisata itu sebagai refleksi kekuasaan yang saling mempengaruhi dalam menjaga kelangsungan pariwisata. Lalu juga inovasi masyarakat lokal, kreativitas budaya. Masyarakat Desa Pakraman Braban ini menunjukkan kreativitas dalam seni dan upacara adat. Pementasan tari seperti tari cak menjadi hiburan yang disukai wisatawan sekaligus sumber pendapatan juga. Adapun adaptasi peran perempuan, di mana kaum perempuan ini sudah mulai aktif dalam ekonomi pariwisata, misalnya dengan menjual souvenir dan minuman serta menawarkan juga jasa transportasi. Ritual-ritual seperti melasti kini juga dirancang agar dapat disaksikan wisatawan dengan nyaman tanpa kehilangan nilai keagamaan. Jadi pada intinya bahwa Pura Tanah Lot ini mencerminkan dinamika antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap globalisasi. Tantangan terbesarnya adalah menjaga keseimbangan antara nilai yang sakral dan nilai ekonomi. Memastikan juga pariwisata tidak merusak tetapi memperkaya tradisi lokal. Selanjutnya, menurut Perda Bali nomor 3 tahun 1991 tentang pariwisata budaya menjelaskan bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan nasional yang merupakan potensi dasar yang dominan. Berdasarkan Perda Pariwisata Budaya tersebut, pengembangan pariwisata di Desa Pakraman Braban mengandung makna religius. Secara konsepsional, makna religius ini mencerminkan perubahan modal budaya yang diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ajaran agama yang diyakini
oleh Krama Desa Pakraman Braban. Dengan meyakini makna religius itu, maka perubahan budaya yang dilakukan selama ini tidak menyimpang dari norma dan juga tata nilai ajaran agama Hindu. Hal ini selaras dengan yang terjadi di Desa Pakraman Braban, yang mana antusias ataupun melonjaknya pariwisata di sana tidak menurunkan sifat religiusitas masyarakatnya dalam menjalankan kebudayaan agama. Hal ini justru menambah antusias dan juga gairah dari setiap prosesi upacara yang diadakan, seperti masyarakat yang tidak pandang bulu dengan status sosial di saat mempersiapkan prosesi upacara. Masyarakat masih menerapkan istilah sorsinggi dalam berkomunikasi dan menjalin kebersamaan dengan penuh kegembiraan. Sikap kebersamaan dan penuh kegembiraan inilah yang merupakan sikap dewasa kaum beragama dalam iman dan amalnya, yang akhirnya berkembang menjadi masyarakat religius. Kemeriahan dan kegairahan tersebut memang bukan merupakan wujud rasa bakti atau sujud dengan hati suci karma desa kepada Sang Hyang Widi. Mereka berkeyakinan bahwa jika masyarakat bakti melaksanakan yajnya, maka Sang Hyang Widi juga sweca atau berkenan melimpahkan keselamatan dan juga kesejahteraan kepada masyarakat yang dalam perkembangan sekarang melalui industri pariwisata kawasan suci Pura Tanah Lot. Dari persepsi bakti dan sweca ini, tumbuh kesadaran Krama Desa Pakraman dan pelaku industri pariwisata di Desa Pakraman Braban untuk menjaga hubungan harmonis antara kegiatan religius magis dan pariwisata yang saling memberikan kontribusi. Sikap religius juga terlihat dari perlakuan Krama Desa Pakraman yang tampak bersikap sangat familiar dengan wisatawan. Sebagai implementasi ajaran Tuam Asi atau toleransi dan saling menghormati antara sesama yang melandasi kehidupan bidang pauman atau kemanusiaan. Krama Desa Pakraman tampaknya telah menyadari bahwa agama ataupun religiusitas tidak hanya untuk mengagung-agungkan ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan, tetapi juga untuk mengangkat harkat, martabat, dan juga derajat manusia. Visi kemanusiaan yang kuat tidak saja terlihat dalam ajaran-ajaran normatif semua agama, tetapi juga pada teladan yang diberikan oleh umatnya. Di tengah citra sebagai global village, Krama Desa Pakraman Braban terus membangun sikap religiositas dengan melakukan perubahan moral budaya sesuai dengan konsep Trihita Karana yang melandasi kehidupan desa adat. Dengan melakukan perubahan tersebut, diharapkan Krama Desa Pakraman tidak tenggelam di dalam kehidupan globalisasi yang menggandeng beragam pesona dan tatanan baru kehidupan yang didominasi ideologi pasar, bersifat kapitalistik, hedonistik, dan juga konsumeristik. Sikap religiusitas yang terjadi di masyarakat Desa Pakraman Braban dan juga terjadinya pariwisata yang melonjak di Desa Pakraman Braban ini tidak menyurutkan atau tidak menghilangkan sikap religiusitas yang ada di Desa Pakraman Braban. Justru dengan melonjaknya pariwisata asing ataupun lokal yang ada pada Desa Pakraman Braban ini membuat masyarakat lebih antusias dan juga lebih menikmati setiap proses upacara yang diadakan di Desa Pakraman Braban. Dengan adanya pariwisata yang bersifat hedonik, konsumeristik, dan lain sebagainya, tidak menyurutkan sikap religiusitas yang sudah tertanam di dalam kebudayaan Desa Pakraman Braban ini.